Haruna duduk menunggu pesanannya. Ini pesanan Anda, Nona. Pelayan itu memberikan 1 kotak pizza sosis pesanan Haruna. Terima kasih, ucap Haruna. Ia melangkah keluar dari toko dan bertabrakan dengan seseorang di pintu masuk. Maaf, saya tidak sengaja. Haruna, ucap pria yang bertabrakan dengan Haruna. Chris, aku pikir siapa? Maaf tadi aku tidak melihat jalan dan menabrakmu. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, malah aku senang bertemu kamu di sini, ucap Christian. Kamu mau membeli pizza juga? Iya, aku berencana mengunjungi Kiara dan membawakannya pizza. Topping apa yang Kiara suka? Tidak perlu repot, aku sudah membelikan untuk Kiara. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin mengunjungi Kiara? Aku pikir kamu ke sana mau mengunjungiku, ucap Haruna sedikit menggodanya. Sebelum mendapatkan hati ibunya, aku harus mendapatkan hati anaknya terlebih dulu. Bukankah begitu? Tanya Christian tersenyum. Ia menjawab godaan Haruna. Haruna jadi salah tingkah, niatnya menggoda Christian, tetapi justru dia yang menjadi salah tingkah dengan jawaban Christian. Aku bercanda. Tidak perlu dianggap serius, tapi kalau mendapat tanggapan serius, aku lebih senang. Christian memesan pizza yang sama dengan yang Haruna beli. Haruna tidak melarangnya membeli pizza karena takut menyinggung perasaan Christian. Haruna duduk kembali, menemani Christian yang memintanya untuk menunggu. Setelah membayar pesanannya, Christian dan Haruna keluar dari toko pizza. Aku antar kamu pulang, ucap Christian. Aku membawa motor, tidak perlu diantar. Motormu biar dibawa sopirku. Kamu pulang denganku, ucap Christian sambil membuka pintu mobil untuk Haruna. Haruna tidak bisa menolak, ia memberikan kunci motornya pada sopir. Haruna duduk di samping Christian yang memegang kemudi. Mereka pulang sambil mengobrol sepanjang perjalanan. Tidak terasa mereka berdua sudah sampai di depan rumah Kamal. Terima kasih, masuklah, ucap Haruna mempersilakan masuk. Motor Haruna juga sudah terparkir di samping mobil Christian. Mama, ucap Kiara saat melihat Haruna masuk ke dalam rumah. Kia, sedang apa sayang? Tanya Haruna. Sedang main sama Tante Enam, jawab Haruna. Vivi bangun dan menghampiri Haruna. Ia tersenyum bahagia melihat Haruna pulang membawa laki-laki. Selama ini Haruna tidak pernah membawa laki-laki yang dikenalnya pulang ke rumah. Meskipun ada banyak orang yang tertarik pada Haruna, tetapi Haruna tidak menanggapi satupun. Ini pertama kalinya Vivi melihat Haruna membawa laki-laki pulang bersamanya. Kak, pria tampan ini siapa? Pacar kakak? Tanya Vivi. Christian tersenyum malu mendengar pertanyaan Vivi pada kakaknya, Haruna. Haruna salah tingkah diberi pertanyaan seperti itu di depan Christian. Vivi. Perkenalkan, dia, Christian. Teman baru kakak. Chris, dia adikku, Vivi. Haruna memperkenalkan mereka. Vivi. Christian, panggil saja Chris, ucap Chris. Kak Chris, kakak ini pacarnya Kak Haruna, ya? Tanya Vivi. Vivi. Maaf Chris, jangan mempedulikan ucapan Vivi. Dia biasa sok akrab seperti itu, ucap Haruna. Pandangannya melihat ke arah Vivi, seakan berkata padanya untuk jangan bicara sembarangan. Tidak apa-apa, kalau diperbolehkan jadi pacar kamu, aku juga tidak menolak. Justru sangat senang, ucap Chris. Nah, Kak Chris udah ngasih kode. Udah kakak jadian saja dengan Kak Chris, ucap Vivi mendukung ucapan Christian. Vivi menggendong Kiara. Ia ingin memberikan waktu berdua untuk Haruna dan Christian. Namun, Chris memanggil Kiara. Oh, iya. Ini, Om dan Mama Haruna bawakan pizza buat Kiara. Dimakan, ya, ucap Christian. Ya, terima kasih Om, terima kasih Ma, ucap Kiara. Vivi pun membawa Kiara ke dapur. Kiara membawa 2 kotak pizza, 1 dari Christian dan 1 lagi dari Haruna. Anggi yang sedang mencatat bahan makanan di lemari pendingin itu pun bertanya pada Vivi. Siapa yang datang, Vivi? Kak Haruna Mama. Mama, tahu tidak? Kak Haruna pulang bersama pria, tampan sekali, Mama. Kelihatannya juga sangat baik dan sopan. Sepertinya dia juga menyukai Kak Haruna. Benarkah? Mama penasaran seperti apa orangnya, ucap Anggi. Anggi membuatkan minuman dan membawanya ke ruang tamu, tetapi Christian dan Haruna tidak ada.
Ia melangkah keluar, ternyata Haruna sedang mengantar Christian ke dalam mobil. Haruna melambai melepas kepergian mobil Christian. Anggi menghampiri Haruna. Siapa dia, sayang? Tumben sekali kamu mengizinkan pria datang ke rumah? Teman baru Mama. Baru semalam Haruna berkenalan dengan Chris, jawab Haruna. Oh, namanya Chris. Anggi menatap wajah Haruna. Mama kenapa memandang Haruna seperti itu? Dia cuma teman Mama, ucap Haruna yang mengerti arti tatapan Anggi. Haruna masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah Haruna masuk ke dalam, Anggi berniat menyusul. Namun, langkah Anggi terhenti karena melihat Kamal datang dengan menggunakan ojek. Wajah Kamal terlihat kusut dan tidak bersemangat. Mama, Papa tidak berhasil menjual kedai kita. Papa tidak tahu lagi harus bagaimana? Kamal berbicara dengan suara berat. Sudah Papa. Ini bukan salah Papa. Papa sudah berusaha keras untuk keluarga kita selama ini. Kita hadapi saja mereka bersama-sama. Anggi menggandeng tangan suaminya dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Jam 7 tinggal 15 menit lagi, Haruna, Anggi, Kamal dan Vivi sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka menunggu para preman dan tuan mereka. Kamal sudah tidak bisa mencari pinjaman ke bank, ia juga sudah gagal menjual kedai mereka. Sekarang yang bisa ia lakukan hanya menghadapi mereka dan berharap tuan dari para preman itu mau memberikan Kamal waktu untuk melunasi hutang 2 miliar itu. Toh. Kamal dan keluarganya mulai tegang saat mendengar suara ketukan pintu. Kamal bangun dan melangkah dengan gemetar menuju pintu. Kamal membuka pintu rumahnya dan kelima orang preman itu mendorong Kamal untuk masuk. Sudah kalian siapkan uangnya? Tanya ketua preman bertubuh besar. Tuan, kami belum menyiapkan uangnya. Mohon beri kami waktu, ucap Kamal sambil berlutut. Vivi dan Anggi juga berlutut di belakang Kamal. Hanya Haruna yang masih berdiri tegak dengan pandangan seolah menunggu. Ya, Haruna sedang menunggu tuan yang mereka maksud. Haruna sudah tahu siapa tuan dari para preman yang berdiri di hadapannya. Karena kalian tidak bisa membayar, maka kami harus memanggil tuan kami. Salah seorang dari preman itu menyeret kursi dan menaruhnya 2 meter di depan Kamal. Tuan yang mereka maksud itu pun masuk ke dalam rumah dan duduk dengan angkuh di kursi yang disediakan para preman suruhannya. Haruna mengepalkan tangan dengan kuat saat melihat Tristan. Sementara Tristan memperlihatkan senyuman mengerikan ke arah Haruna dan keluarganya. Di kamar, Kiara merasa bosan. Haruna sengaja mengunci Kiara di dalam kamar. Ia khawatir jika Kiara melihat adegan kekerasan yang mungkin dilakukan oleh para preman suruhan Tristan. Haruna tidak ingin Kiara mendapatkan tekanan mental kembali. Kiara masih cukup trauma setelah kehilangan sang ibu, Mila. Haruna tidak dapat membayangkan seperti apa traumanya Kiara jika melihat adegan kekerasan. Demi keamanan dan kesehatan mental Kiara, Haruna memilih untuk mengunci Kiara di dalam kamarnya. Tristan duduk dengan menumpangkan kaki kiri di kaki kanannya. Ia menatap lurus ke arah Haruna dengan sebuah isyarat mata. Tristan menanyakan jawaban Haruna atas tawaran Tristan tadi siang. Haruna hanya memalingkan muka, ia merasa marah, jijik dan muak melihat wajah Tristan. Tuan, tolong berikan kami waktu untuk membayar hutang kami kepada Anda, ucap Kamal memohon. Ia berharap Tristan memberikan mereka waktu sedikit lebih lama. Aku bisa memberikan waktu pada keluargamu, tapi, aku adalah seorang pebisnis. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Apa yang bisa menjadi jaminan jika kalian pasti akan membayar hutang-hutang kalian sesuai perjanjian? Kami akan menggadaikan surat-surat rumah dan kedai kami. Asalkan kami tetap diizinkan berjualan di sana. Kamal mencoba bernegosiasi dengan Tristan. Rumah dan kedaimu tidak ada seperempat dari hutangmu padaku. Ada 2 pilihan untukmu dan keluargamu. Pertama, kalian tinggalkan rumah dan kedai kalian untukku, lalu pergi dari rumah ini. Itu pun baru seperempat yang kalian bayar, dan kalian harus melunasinya dalam waktu sebulan. Pilihan kedua, kalian bisa membayarnya kapan saja dengan batas waktu yang tidak aku batasi, asalkan. Asalkan apa tuan? Tanya Kamal. Ia seakan memiliki harapan dengan penawaran kedua dari Tristan. Namun, Kamal bagaikan diajak terbang ke langit ketujuh dan dijatuhkan seketika saat mendengar ucapan Tristan. Kau bisa menjadikan putrimu sebagai jaminan. Gadaikan saja salah satu putrimu padaku, mereka akan aku lepaskan saat kau sudah melunasi hutangmu, ucap Tristan.
Dengan tatapan mengarah kepada Haruna yang masih belum mengeluarkan suara sejak Tristan datang. Tidak. Lebih baik Anda membunuh saya. Saya tidak akan melakukan hal itu, ucap Kamal dengan tegas. Tidak masalah. Berarti pilihan Anda adalah pilihan pertama. Silakan Anda keluar tanpa membawa apapun dari sini, sekarang juga, bentak Tristan. Apa kau bisa pegang janjimu? Tanya Haruna. Haruna, ucap Anggi dan Kamal bersamaan. Jangan nak, ucap Anggi menahan tangan Haruna yang sedang melangkah menghampiri Tristan. Haruna berdiri 3 langkah di depan Tristan. Terbersit senyuman kemenangan di unung bibir Tristan. Tristan yakin Haruna tidak akan membiarkan keluarganya menderita. Tidak mungkin jika Haruna mendorong adiknya untuk menjadi jaminan, Tristan yakin perkiraannya tidak akan meleset. Terbukti, Haruna maju dan menawarkan diri. Tidak. Papa tidak mengizinkan salah satu anak-anak Papa untuk berkorban. Tuan, jika Anda ingin salah satu dari kami untuk menjadi jaminan, biar saya saja. Sayangnya, aku lebih suka pada kedua anak gadismu. Pilih salah satu dari mereka. Tidak perlu. Aku sudah bilang, aku bersedia menjadi jaminan. Asalkan kau lepaskan keluargaku. Tentu, aku pegang janjiku. Mulai malam ini dan seterusnya sampai ayahmu bisa melunasi hutangnya. Kau akan menjadi pelayan di rumahku. Tristan berdiri dan melangkah mendekati Haruna. Tawaran naik ke ranjangku juga tetap berlaku sampai kapanpun. Jika kau ingin bebas dan tidak menjadi jaminan hutang ayahmu, bisik Tristan. Haruna mengepalkan kedua telapak tangannya dengan emosi yang memuncak. Namun, Haruna tidak bisa menjawab perkataan Tristan. Kamal menarik tangan Haruna, tetapi Haruna menepisnya dengan perlahan. Baik Kamal, Anggi dan Vivi, mereka sama sekali tidak menyetujui syarat yang Tristan berikan. Meskipun Tristan mengatakan bahwa Haruna akan menjadi pelayan di rumahnya, tetapi Kamal meragukan hal itu. Bagaimana mungkin jika dia hanya menjadikan Haruna seorang pelayan? Kamal khawatir dengan maksud dari pelayan ini adalah melayani Tristan di atas ranjang. Tidak hanya Kamal yang memiliki pikiran seperti itu, Anggi juga sedang panik. Bagaimana bisa ia melepas Haruna untuk pergi dengan Tristan? Haruna dan Vivi adalah harta berharga mereka. Namun, Haruna sudah memutuskan untuk mengikuti Tristan. Haruna pergi ke kamarnya untuk merapikan baju-baju seragam kerjanya. Saat Haruna masuk ke dalam kamar, Kiara sudah tertidur karena bosan dan akhirnya mengantuk. Haruna menyelimuti tubuh mungil Kiara lalu mengecup keningnya. Ia memasukkan beberapa setel pakaiannya ke dalam koper. Haruna melangkah ke ruang tamu dengan menarik koper merah besar di tangannya. Bawakan kopernya, ucap Tristan pada anak buahnya. Tuan, saya mohon, jangan bawa Haruna. Kamal berlutut memegangi kaki Tristan. Apa yang kalian lakukan? Singkirkan dia dariku. Tristan memberi perintah pada anak buahnya. Para preman itu menahan Anggi, Kamal dan Vivi yang mencoba menghalangi Tristan membawa Haruna pergi. Tristan menarik pergelangan tangan Haruna dan membawanya masuk ke dalam mobil. Tristan segera melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan rumah Haruna. Haruna tidak tahu dirinya akan dibawa kemana oleh Tristan. Sudah aku katakan bukan, kau tidak akan bisa lari dariku. Tristan tersenyum sambil mengemudikan mobil. Sejak awal, tujuanmu bukan untuk uang, tapi untuk menindasku. Jika aku memiliki uang 2 miliar itu pun, kau akan mencari alasan lain untuk menindasku. Haruna menjawab tanpa melihat wajah Tristan. Pintar. Aku sangat suka kepintaranmu, ucap Tristan. Setelah mobil Tristan melaju pergi, para preman itu melepaskan mereka dan mereka pun menyusul Tristan dengan tawa yang saling bersahutan. Kelima orang preman itu membawa serta koper Haruna di bagasi. Kamal dan Vivi segera menahan tubuh Anggi yang terkulai tidak sadarkan diri. Anggi pingsan saat melihat Haruna dibawa pergi. Kamal segera mengangkat tubuh Anggi dan membaringkannya di ranjang dalam kamar mereka. Vivi pergi ke ruang keluarga dan mengambil minyak angin di dalam kotak P3K. Kamal mengoleskan sedikit minyak itu di hidung Anggi dan Anggi pun tersadar. Saat tersadar, ia hanya bisa terisak pilu dalam pelukan Kamal. Vivi keluar dari kamar Kamal dan Anggi. Ia berdiri di depan kamar dengan air mata yang mengalir di kedua pipinya. Vivi melangkah lesu dan duduk di sofa ruang tamu. Ia tidak bisa berbuat apapun saat melihat Haruna mengorbankan dirinya menjadi jaminan. Vivi mengingat betapa Haruna memanjakan dirinya.
Selama ini, mereka selalu hidup bahagia dan damai. Entah apa salah keluarganya hingga harus mengalami hal seperti ini. Ihsan baru saja pulang bekerja. Ia melihat pintu rumah Kamal yang terbuka lebar. Ihsan merasa sedikit heran karena tidak biasanya pintu rumah itu terbuka lebar saat malam. Selain pintu rumah yang terbuka, Ihsan juga mendengar tangis histeris Anggi yang terus memanggil nama Haruna. Ihsan yakin ada yang tidak beres. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah Kamal dan melihat Vivi yang berbaring di sofa panjang sambil terisak pelan. Vivi tidak mau kedua orang tuanya mendengar tangisannya atau mereka berdua bisa semakin sedih. Ihsan membuka jaketnya dan menutupi paha mulus Vivi yang terbuka. Vivi hanya memakai celana hot pants saat di dalam rumah. Ia tidak tahu jika Ihsan akan masuk ke dalam rumah. Terlihat menyedihkan di depan Ihsan membuat Vivi merasa malu. Wajahnya yang memerah karena menangis pasti terlihat sangat jelek di mata Ihsan, itulah yang ada di dalam pikiran Vivi. Tetapi yang membuat Haruna tidak habis pikir adalah, yang mendengarkan cerita ini banyak sekali, tapi kenapa yang subscribe hanya sedikit sekali? Subscribe dong pelit amat, kan gratis.